ada perwakilan dari GTK 35+ memberikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua atau Ketua Komite 3, Ibu Silvi. Yang saya hormati anggota Komite 3, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, karena tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ketua. Dan yang saya hormati semua teman-teman saya dari seluruh provinsi, yaitu guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas yang kami singkat dengan GTK HNK 35+. Hari ini saya merasa bersyukur telah diundang oleh Komite 3 DPR RI ingin mendengarkan apa yang sudah kami perjuangkan selama ini dan apa yang akan kita perjuangkan ke depannya. Saya telah bertemu dengan Bapak Bambang Sutrisno yang saat itu masih Ketua Komite 3, itu akhir tahun 2019. Terus terang saya katakan, orang yang pertama mendukung perjuangan saya ini adalah beliau. Beliaulah yang pertama memberikan semangat kepada saya untuk melanjutkan perjuangan GTK HNK 35+ mendapatkan kepres PNS. Beliau mantan dari Kepala Dinas di Jawa Barat dan mantan dari PGRI. Makanya saya yakin beliaulah yang paling mengerti tentang dunia pendidikan di negara ini. Dan saya juga telah menyampaikan beberapa kali surat undangan, meminta undangan audiensi kepada DPD RI, dan sekaranglah telah dikabulkan. Terima kasih kepada semua jajaran di Komite 3 DPD RI. Saya ingin menyampaikan 3 poin permohonan kami kepada Komite 3 DPR RI, karena setiap permintaan kami selalu ditindaklanjuti baik oleh Komisi 10 DPR RI maupun Komisi 2 DPR RI. Semoga permintaan kami ini dikabulkan juga oleh Komite 3 DPD RI. Yang pertama, kami meminta dukungan pada Komite 3 DPR RI kepada GTK HNK 35+ khusus. Tapi perlu dicatat bahwa GTK HNK 35+ ini terdiri dari guru umum, guru agama, dan tenaga kependidikan. Apa yang didukung? Didukung agar kami bisa mendapatkan kepres PNS tanpa tes. Dan dukungan ini harus dinyatakan dalam bentuk nyata, seperti yang telah dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI dengan membentuk panja. Maka di sini kami meminta kepada Komite 3 DPD RI agar membentuk panitia khusus. Karena kalau ada panitia khusus sudah fokus memperjuangkan, yaitu memperjuangkan GTK HNK 35+. Kemudian yang kedua, permintaan kami minta kepada Komite 3 DPR RI supaya membantu membuatkan naskah akademik. Dan menyampaikan naskah akademik tersebut kepada Komisi 10 DPR RI supaya permohonan GTK HNK 35+ ini dimasukkan dalam Undang-Undang Sisdiknas seperti yang telah dilaksanakan oleh Komite 3 DPD RI beberapa bulan yang lalu, yaitu menyampaikan naskah akademik supaya guru olahraga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Sisdiknas. Dan ini juga kami meminta bahwa kami GTK HNK 35+ meminta kepada Komite 3 tolong membuatkan khusus naskah akademik. Kami sebagai perkumpulan honorer hanya bisa membantu menyiapkan kajian akademik dan DIM, daftar inventaris masalah. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas agar universitas tersebut menyiapkan kepada kami kajian akademik dan menyiapkan
daftar inventaris masalah. Dan saya memohon, kami memohon kepada Komite 3 DPR RI agar membuat naskah akademik. Karena naskah akademik bukan wewenang kami. Naskah akademik adalah wewenang bidang parlemen. Agar kuat kerja Komisi 10 dalam keadaan ini adalah panja agar dibantu oleh Komite 3 menyiapkan kajian akademik. Itu permintaan kami yang kedua. Dan permintaan kami yang ketiga, agar Komite 3 DPR RI menyampaikan permohonan kami ini kepada Presiden Republik Indonesia. Karena penyampaian dilakukan oleh Komite 3 DPD RI akan memperkuat kerja panja Komisi 10 DPR RI. Tujuannya apa? Agar matching antara perjuangan yang telah dilaksanakan oleh Komisi 10 DPR RI dan dibantu diperkuat oleh Komite 3 DPD RI. Ketiga permohonan kami ini penting karena mengingat sekarang Komisi 10 DPR RI sedang roadshow ke daerah-daerah untuk mengambil data tentang honorer supaya honorer bisa mendapatkan kepres PNS tanpa tes. Di sini saya ingin menyampaikan target dari panja Komisi 10 DPR RI supaya matching perjuangan Komisi 10 DPR RI dengan Komite 3 DPD RI. Apa target dari panja Komisi 10? Saya akan menyampaikan yang pertama, supaya semua honorer yang sudah terdaftar namanya di Dapodik, khususnya di sekolah-sekolah negeri, agar diangkat menjadi PNS tanpa tes. Itu target yang pertama dari panja Komisi 10. Jika target tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah, karena sekarang mungkin masanya pandemi, anggaran negara mungkin lagi menipis, maka target yang kedua setelah itu dari panja Komisi 10 adalah agar semua honorer-honorer di sekolah negeri yang namanya terdaftar di Dapodik agar diangkat menjadi P3K tanpa tes. Apakah tanpa tes ini melanggar undang-undang atau tidak? Dan sini akan kita sampaikan bahwa pemerintah sudah melempar bola, yaitu memberikan afirmasi 15% kepada yang berumur 40 tahun ke atas. Itu baru himbauan, belum dalam bentuk permen. Dan artinya di sini pengangkatan tanpa tes dibolehkan, tapi dalam bentuk afirmasi. Maka di sini kami memohon kepada Komite 3 DPD RI agar memperkuat kerja dari Komisi 10, terutama panja DPR RI, agar matching dan supaya tahun ini, tahun 2021, semua honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri, tidak ada satu orang pun yang tertinggal masih honorer di tahun 2022, sehingga akhir tahun ini semua honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri menjadi ASN atau menjadi kalau bisa PNS tanpa tes. Ini harapan kami. Dari saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu semua jika permintaan kami memang berat, tapi jika kita lakukan bersama antara parlemen dan dengan eksekutif dan legislatif, saya yakin ini akan terwujud. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.